Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 komunikasi sosial ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup, tujuan, prinsip, strategi, dan fungsi komunikasi pembangunan. Kelompok kami yang terdiri dari Nina Nasrina dengan NIM akhir 100, Azinda Marafika Ramadhani dengan NIM akhir 111, Widya Ayu Nur Syifa dengan NIM akhir 125, dan saya Giza Putih Andini dengan NIM akhir 126. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota saya. Yang pertama ada peran komunikasi dalam pembangunan. Peran komunikasi dalam pembangunan sangat penting karena yang pertama, komunikasi dapat menciptakan suasana yang mendukung perubahan dengan membentuk nilai-nilai, sikap mental, dan perilaku yang mengarah pada modernisasi serta mengajarkan keterampilan baru. Kedua, komunikasi membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan mencapai keharmonisan selama masa transisi, mendorong partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta mengubah struktur kekuasaan dalam masyarakat tradisional melalui penyebaran pengetahuan. Ketiga, komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang mendorong tindakan nyata dan menciptakan rasa kebangsaan yang melampaui kesetiaan lokal. Keempat, komunikasi membantu masyarakat menyadari pentingnya peran mereka sebagai warga negara yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterlibatan politik. Kelima, komunikasi mempermudah perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menjadikan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik sebagai proses yang berkelanjutan. Media massa berfungsi sebagai pengganda sumber daya pengetahuan dan pengalaman. Bisa di next. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Secara umum, komunikasi pembangunan mencakup semua peran dan fungsi komunikasi dalam proses pembangunan, sementara secara khusus, ia merujuk pada upaya dan teknik untuk menyampaikan gagasan serta keterampilan pembangunan kepada masyarakat. Komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan-kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat, bukan memberikan laporan yang tidak realistik dan fakta-fakta atau sekedar menonjolkan diri. Secara pragmatis dapat dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ini sangat diperlukan agar rakyat mempunyai kadar huruf serta pendapatan dan sosioekonomi yang rendah. Selanjutnya ada pertama yaitu mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Yang kedua ada mempengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga ada mengungkapkan perasaan. Yang keempat ada menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Yang kelima ada berhubungan dengan orang lain. Yang keenam ada menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketujuh ada mencapai sebuah tujuan. Yang kedelapan ada menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir atau yang kesembilan ada menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat prinsip komunikasi pembangunan. Agar komunikasi pembangunan lebih berhasil mencapai sasarannya serta dapat menghindarkan kemungkinan-kemungkinan efek yang tidak diinginkan, tentunya bisa menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Penggunaan pesan yang dirancang khusus atau tailor-made message untuk halayak yang spesifik. Kedua, menggunakan pendekatan Sailing effect, yaitu pendekatan dengan mengkomunikasikan pesan-pesan yang bagi golongan yang tidak dituju, katakanlah dari golongan atas, merupakan redundasi atau tidak lagi begitu berguna karena sudah dilampaui mereka. Selanjutnya ada penggunaan pendekatan narrowcasting atau melokalisasi penyampaian pesan bagi kepentingan halayak. Keempat, menggunakan pemanfaatan saluran tradisional yang yaitu berbagi
Berbagai bentuk pertunjukan rakyat yang sejak lama memang berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan masyarakat setempat. Kelima, pengenalan peran pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang berkekurangan atau disadvantage dan meminta bantuan mereka untuk menolong mengkomunikasikan pembangunan karena mengaktifkan keikutan serta agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yang beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka sendiri. Ketujuh, diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme bagi keikutan serta halayak sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri dalam proses pembangunan, yaitu sejak tahap perencanaan sampai evaluasinya. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Menurut Academy for Educational Development, ada 4 strategi komunikasi pembangunan yang telah digunakan selama ini. Yang pertama, strategi didasarkan pada media yang dipakai. Strategi ini biasanya komunikator menggunakan media yang disukai dan berada di sekitar mereka. Strategi ini memang merupakan teknik yang paling mudah, paling populer, dan tentunya paling kurang efektif. Strategi media ini secara tipikal memulai rencananya dengan mempertanyakan apa yang dapat dilakukan, media apa yang baik dan murah. Yang kedua, strategi desain instruksional. Strategi ini biasanya digunakan oleh para pendidik. Mereka memfokuskan strateginya pada pembelajaran individu-individu yang dituju sebagai sasaran. Strategi kelompok ini mendasarkan diri pada teori-teori belajar formal dan berfokus pada pendekatan sistem untuk pengembangan materi pembelajaran seperti evaluasi formatif, uji coba, desain program, dan sebagainya. Pada desainer instruksional merupakan orang-orang yang berorientasi rencana dan sistem. Mereka pertama-tama melakukan identifikasi mengenai kriteria yang hendak dicapai, kriteria keberhasilan, partisipan, sumber-sumber, pendekatan yang digunakan, dan waktu. Secara tipikal, kegiatan mereka dapat digolongkan ke dalam 3 tahapan yang luas dan saling berkaitan, yakni perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga, strategi-strategi partisipatori. Dalam strategi ini, prinsip-prinsip penting dalam mengorganisasi kegiatan adalah kerjasama komunitas dan pertumbuhan pribadi. Yang dipentingkan dalam strategi ini bukan pada berapa banyak informasi yang dipelajari seseorang melalui program komunikasi pembangunan, tetapi lebih pada pengalaman keikutsertaan sebagai seseorang yang sederajat dalam proses berbagai pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, strategi pemasaran. Strategi ini adalah suatu strategi komunikasi yang sifatnya paling langsung dan terasa biasa dilakukan dalam prinsip sosial marketing, yaitu teknik pemasaran yang tidak hanya mencari keuntungan yang diperoleh dari sebuah penjualan, melainkan memfokuskan pada apa konsumen butuhkan dan inginkan dari suatu produk yang diproduksi oleh produsen. Dalam melakukan strategi komunikasi pembangunan, masyarakat dianggap sebagai penerima pasif informasi pembangunan. Pandangan tersebut kini telah berubah dengan strategi-strategi baru komunikasi pembangunan yang dapat mengubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yaitu ada Hadibro 1979 mendaftar 12 peran yang dapat dilakukan komunikasi dalam pembangunan. Antara lain yaitu yang pertama, komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan. Yang kedua, yaitu komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan baru. Yang ketiga, yaitu media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber daya pengetahuan. Yang keempat, yaitu media massa dapat mengantarkan pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri sehingga mengurangi biaya psikis yang ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang nyata. Yang kelima yaitu komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata
Yang keenam yaitu komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketujuh ada komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi. Yang kedelapan ada komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional. Yang kesembilan ada komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan. Yang kesepuluh komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara. Yang kesebelas komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk. Dan yang ke-12 ada komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kita paparkan adalah komunikasi pembangunan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di negara berkembang. Ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Tujuan utama dari komunikasi pembangunan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam pengatasan kemiskinan dengan prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan pendekatan partisipatif. Pesan komunikasi menjadi lebih efektif. Strategi komunikasi yang tepat akan memperkuat dampak program pembangunan. Oleh karena itu, komunikasi pembangunan harus menjadi bagian integral dari setiap rencana pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.